Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran. Nah, saudara rumah yang baru bergabung tentunya kami ucapkan selamat bergabung. Silakan buka Al-Qur'annya pada Quran Surah Al-Qiyamah. Kita mulai dari ayat ke-34 sampai dengan ayat 40. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya tentu ayat ini bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk diri kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pengulangan kata. Apa kata Allah? Aula laka fa'aula. Ya, thumma aula laka fa'aula. Celakalah kata Allah. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, diulang sekali lagi ya. Jadi thumma, ya, sekali lagi diulang, aula laka fa'aula. Celakalah kamu, maka celakalah. Jadi ini luar biasa. Sama seperti kita mengingatkan. Kalau berulang-ulang itu artinya begitu urgen, ya, begitu genting situasinya. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celaka kamu, maka celakalah, ini siapa yang dimaksudkan? Tentu kalau kita tarik munasabat ayat pada sebelumnya, di sini jelas Allah menyebutkan pada ayat ke-32 walakin kadzdzaba wa tawalla. Tentu orang yang mendustakan Rasul, ya, orang yang mendustakan kebenaran. Nah, jadi momentum ini bisa kita jadikan sesuatu yang luar biasa. Kita kembali lagi di Rabiul Awal ini, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Rasulullah itu di antara tujuan diutusnya Rasulullah, ya, sifat daripada Rasulullah itu Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 450 dan sampai 46. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Jadi kata Allah, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk syahidan, menjadi saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran. Nah, maka di antara tugas nabi itu di akhir itu ada nadhiran. Rasulullah SAW itu sebagai memberikan peringatan. Jadi memberikan peringatan kepada umatnya. Peringatan yang seperti apa? Selain peringatan ada wa mubasyiran. Rasulullah juga memberikan kabar gembira. Jadi berimbang di sini. Maka tentu di sini ada kaitannya ketika Allah mengatakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Jadi di antaranya ila rabbika walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan kalau kita tarik lagi di sini berkaitan dengan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka yang memang benar-benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang melakukan kecurangan di dunia, contoh di antaranya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji di dunia, orang yang melakukan sesuatu yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka inilah kata Allah, aula laka fa'aula. Celaka kamu, maka celakalah. Diulang lagi, thumma aula laka fa'aula. Dan tentu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita sebagai nadhiran, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, memang dunia ini adalah sesuatu yang menyilaukan. Terkadang kita terlalu bermain asiknya dunia sehingga menghalalkan segala cara. Maka inilah yang dikatakan Allah, aula laka fa'aula thumma aula laka. Celakalah kamu, maka celakalah. Semoga kita tidak masuk dalam kategori yang Allah sebutkan celaka maka celaka. Nah, tentu sebagai Rasul sebagai mubasyir, Rasul pun memberikan kabar gembira ketika kita menjadikan dunia ini sebuah ladang untuk mencari amal sebanyak-banyaknya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikan orang dan lain sebagainya lah yang memang perbuatan-perbuatan itu dilarang, maka Allah sampaikan
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada amanu wa 'amilus solihat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu orang yang beramal soleh di sini adalah memang dia jadikan dunia ini untuk mengabdi, ya, untuk mengabdi kepada Allah. Amilus soleh dan beramal soleh. Beramal soleh ini banyak. Di antaranya adalah ya setidaknya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memang melanggar daripada ajaran-ajaran norma-norma Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memantapkan hati kita, Allah yang memang membolak-balikkan hati kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dunia yang hina. Amin. Allahumma amin. Nah, bisa di rumah. Sekarang kita lihat ya, dan kita akan membaca pembahasan kita, yakni pada Quran surah Al-Qiyamah di ayat kita baca di ayat ke-34 dan ayat ke-35 terlebih dahulu. Silakan dari Nopilia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ya, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ya. Selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ya. Baik. Jadi ini ayat ya, cuma bedanya di ayat ke-35 ditambahi summa ya. Maka tadi kita tekankan ya, celakalah kamu maka celakalah. Sekali lagi disebutkan summa, kemudian celakalah kamu maka celakalah. Jadi aula laka fa aula. Jadi saya rasa tidak ada terlalu makhluk yang sulit ataupun hukum-hukum yang mungkin tidak kita ketahui ya. Jadi tadi teman-teman kita sudah bagus ya membaca di ayat ke-34 ya. Aula. Jadi aula laka fa aula. Nah, jadi ya kita waqaf ataupun mau kita wasalkan ya boleh-boleh saja, karena memang ayat ini pendek ya, tapi waqaf itu tidak menyalahi juga, dan wasal ya tidak juga menyalahi aturan. Jadi karena ini di akhir ayat, ya sah saja kita berhenti di ayat ke-34. Aula laka fa aula, gitu ya. Nah, selanjutnya di ayat ke-35, Thumma aula laka fa aula. Ya, nah, jadi perhatikan itu ada makhrajul huruf fa ya, lembut sekali. Jadi tempat keluar hurufnya itu adalah ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi atas. Jadi kalau tulisannya itu TS ya. Summa gitu ya. Summa aula laka ya. Summa aula laka fa aula ya. Summa. Jadi dan mim itu ada tasydid ya, atau ada syiddah ya, ada tasydid atau ada syiddah atau sabdu ya, apapun itu ya. Jadi maka ditekan selama dua harakat. Nama hukumnya adalah wajibal gunnah. Nah, jadi pemirsa di rumah,
Wajibul gunnah itu ya ketika ada dua huruf saja yang ketika di atasnya itu ada tasydid, yakni huruf mim dan huruf nun. Maka ketika nun bertasydid itu seperti inna, ditekan selama 2 harakat atau setara dengan suatu alif. Nah, selanjutnya huruf mim seperti pada ayat ke-35 ini. Summa aula, gitu ya. Summa aula laka fa'aula, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi ketika mim ada tasdidnya, maka mulut itu ya makharijul huruf ma itu kan syafatain. Jadi kedua bibir ini harus tertutup, ya. Jadi kedua bibirnya harus tertutup dengan ditekan selama 2 harakat. Summa, jadi huruf ma. Nah, jadi seakan-akan kita itu siap-siap untuk menyebutkan huruf mim dengan ditahan, gitu ya. Itu yang dikatakan wajibul gunnah pada huruf mimnya. Kalau nun beda lagi dia tergantung dengan posisi makharijul huruf, keluar hurufnya. Kalau ma kedua bibir yang tertutup, kalau na tidak. Dia tidak bisa ditutup. Inna, gitu ya. Maka disesuaikan dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Nah, jadi di sini kita ulangi, summa aula laka fa'aula. Nah, kita berhenti di ayat ke-35. Nah, jadi bisa di rumah itu ayat 34 dan 35 akan kita lanjutkan, masih ada ayat ke-36 sampai seterusnya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.